Iya, waktu pada saat itu, anak saya itu tiba-tiba mengalami mual-mual dan muntah sama buang-buang air yang terus-menerus tidak berhenti. Ini muter-muter di sekitaran Gitu perut. ya. Kasihan nih, Tiga kepalanya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa dari saya, Budi Setio, di channel Lautan Mistis. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kehadiran seorang narasumber yang akan berbagi cerita tentang pengalaman mistisnya, yaitu tentang kejadian anaknya yang katanya dijadikan sebagai tumbal pesugihan oleh seseorang. Ya sudah, tidak lama-lama lagi, malah kita langsung temui narasumber kita yang untuk bercerita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mas. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Itu kejadiannya kira-kira tahun berapa, Mbak? Tahun 2017. Terus? Pada saat itu anak saya itu tiba-tiba mengalami sakit yang sangat tidak wajar. Awalnya sih masih nggak curiga karena masih penyakit yang biasa, mual-mual, muntah sama buang-buang air. Oke, stop dulu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kita selalu semangat membuat video-video terbaru buat kalian semua. Baik, tidak tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita lanjutkan cerita daripada narasumber kita kali ini. Iya, waktu pada saat itu anak saya itu tiba-tiba mengalami mual-mual dan muntah sama buang-buang air yang terus-menerus tidak berhenti. Padahal anak itu sehat-sehat aja, nggak yang kenapa-napa, kayak makan aneh-aneh pun enggak. Kenapa nih anak tiba-tiba begini nih? Langsung pertama mikirnya, oh mungkin masuk angin. Jadi yaudahlah dikerokin kayak biasa, diurut. Berlanjut sampai besok nggak berhenti begitu terus, muntah, buang-buang air terus-menerus sampai anaknya tuh lemes banget. Anak saya tuh lemes banget, Mas. Akhirnya inisiatif saya bawalah pertama ke rumah sakit yang terdekat di rumah. Setelah itu didiagnosanya katanya lambung. Kalau misalnya penyakit mah lambung gitu, saya bingungnya, anak umur 3 tahun dan makannya pun baik, teratur, kok bisa kena gitu kan. Tapi saya masih berpikir, nggak ada pikiran kemana-mana, masih pikir, oh iya mungkin benar sakit lambung. Setelah saya ikutin anjurannya minum obat selama 3 hari, namun tidak ada perubahan. Akhirnya setelah tidak ada perubahan, saya berobat lagi ke rumah sakit yang lain, masih di daerah Jakarta Utara juga. Di salah satu rumah sakit itu, anak saya langsung dianjurkan untuk USG di bagian perut, karena kan mengalami penyakitnya di perut. Setelah di USG, itu di layarnya itu kayak ada bulat, dia tuh muter-muter terus di lingkaran dalam perutnya itu yang di USG itu. Dari yang lampunya terang, itu sampai diredupin sama dokter, dimatiin. Biar lebih jelas. Gitu. Melihatnya. Terus? Dokter itu pun bingung, ini apa? Sampai perut anak saya tuh ditambahin lagi gelnya. Diusek lagi. Sampai nanya, kenapa dok? Kenapa anak saya dok? Kok bisa begini? Dan anak saya lucunya lagi, selama di USG, itu cuma tidur doang. Lemes aja gitu. Nggak ngerasain, padahal itu perutnya diusek-usek sama dokter tuh. Akhirnya dokternya langsung mendiagnosa, oh ini kayaknya bakteri usus gitu. Dan itu ada perinannya semua, ada jelas itu bola-bolanya tuh masuk jelas di dalam itu USG. Tadi menurut dokter apa yang seperti bola itu? Bakteri usus. Oh, bakteri usus. Iya, gitu. yang jalan-jalan di sekitaran. Tapi bengkak nggak perutnya, Mbak? Gede iya, gitu. Bengkak juga. Keras, bengkak gitu. Akhirnya dikasih obat 7 hari, selama 7 hari disuruh habiskan minum. Setelah 7 hari tidak ada perubahan juga. Malah anak saya kondisinya semakin drop, semakin lemes, nggak kenal orang, dipanggil nggak tahu. Bahkan untuk bangun melek aja dia nggak bisa. Sekalipun melek cuman bengong doang dengan tatapan kosongnya itu. Dipanggil pun nggak mau nyaut, kayak nggak kenal.
Dan setelah itu saya balik lagi ke rumah sakitnya. Kan sudah 7 hari minum obat. Saya bilang, "Dok, ini anak saya tidak ada perubahan. Saya udah ikutin semuanya." Akhirnya diteslah dari darah sama maaf gitu tinja ya Mas ya, tinja. dari tinjanya. Setelah dites keluar hasilnya bagus, tidak ada apa-apa. Negatif gitu ya? Ya, bagus hasilnya semua. Setelah itu anak saya dikasih obat lagi untuk gizinya, katanya memperbaiki gizinya dia. Mungkin gizinya kurang atau saya nggak ngerti dah, dokter begitu kasih lagi obat, saya ikutin lagi, saya minumin lagi, tidak ada perubahan lagi. Akhirnya saya pindah lagi ke rumah sakit lain, berobat lagi, terus menerus seperti itu. Semua rumah sakit diagnosanya itu beda-beda. Ya, nggak sama kayak misalnya dari awal lambung semua. Tapi ini saya berobat ke 7 rumah sakit, semua diagnosanya beda-beda. Akhirnya setelah udah ke 7 rumah sakit nih yang terakhir, saya sampai yang terakhir ini berobat ke rumah sakit yang di luar dari kayak agama, di tempat khusus keyakinan lain. Oh gitu. Karena terkenal katanya bagus. Saya sampai ikhtiarnya ke situ karena saya pikir mungkin bagus kali benar nih. Anak saya juga diperiksa enggak kenapa-napa di situ. Udah akhirnya saya sempat putus asa, sempat bingung. Tetangga saya menganjurkan, coba katanya bawa ke orang pinter. Ada tuh tukang urut bayi sama urut anak bisa katanya. Ya udah saya bawalah ke situ. Setelah dibawa ke situ, anak saya tuh pertamanya diurut dulu, masih biasa aja diem. Setelah dibacain gitu kayak dibacain doa, dipegang, anak saya malah ngetawain si tukang urut ini. Setelah diketawain sama ibunya tuh langsung tunjuk. Dia kesel sama anak saya, ngerem anak saya dipegang gitu. Iya. Sama anak saya kan diginiin. Ketawain ya. Terus karena mungkin dia lagi bacain doa, kok diketawain, mungkin kesel. Jadinya ngerem anak saya, dikerem. Itu juga. Ya. Kamu ya, langsung. Loh, saya giniin, Bu maaf, ini kan anak saya. Gitu, kenapa digituin? Saya kan mikirnya, kok anak saya digitu pasti kan sakit, namanya anak kecil. Coba mungkin karena dia lagi nggak sadar, jadi nggak ada tangisan. Gitu, terus ya udah setelah itu saya pulang ke rumah. Masih begitu aja kondisinya. Akhirnya saya udah sempat bingung harus gimana. Dapat saran lagi suruh ngaji. Coba kita bikin pengajian katanya di rumah. Ya udah akhirnya saya ikutin kan bikin pengajian rame-rame malam-malam. Kita yasinan semua. Keluarga itu Mbak? Sama tetangga, sama aja? Tetangga. Oh sama tetangga juga. Keluarganya yang ada di rumah aja sih, nggak manggil-manggil yang di luar. Akhirnya kita ngaji, pas setelah ngaji, yang kejadian malah saya kesurupan. Gitu. Setelah kesurupan, akhirnya dari situ terbongkarlah kalau anak saya ini katanya diincar gitu. oleh makhluk gaib. Jadi incaran. Terus salah satu yang membimbing kita ngaji di situ, istrinya, dia yang ngasih tahu ke saya, katanya kalau anak saya ini diincar oleh seseorang untuk dijadikan tumbal gitu. Langsung di situ saya nangis, saya ngerasa hancur banget. Kok kenapa harus anak saya? Sedangkan saya kan nggak tahu apa-apa. Dan anak saya udah nggak ngenalin saya. Udah makan nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Akhirnya sih dari situ nggak putus asa, saya semangat, saya cari orang yang katanya bisa, orang pinter semua saya cari. Sampai saya benar-benar semua total ya orang yang bisa, yang pinter itu disebut, kita tuh ada 11. Waduh, banyak juga Mbak. Iya, 11 orang pinter. Yang ke-11 inilah saya alhamdulillah, yang tadinya saya udah pasrah, saya udah ngedown banget lah, udah ya udahlah mungkin gimana, saya cuma bisa berharap, berdoa doang sama Allah, minta keajaiban supaya anak saya tuh amit-amit gitu ya Mas, yang nggak diambil. Kalaupun diambil ya ke jalan Allah begitu kan ya Mas, ya jangan sampai kemana-mana. Dan sampai begitu di rumah yang ke-11 inilah baru masuk,
Saya belum tanya belum apa. Saya cuma bilang, anak saya kenapa ya? Langsung yang orang ini langsung bilang, ini di perut anak Mbak, saya lihat ada bola api nih muter-muter di sekitaran perut. Itu ya. Langsung saya inget hasil USG yang pertama tuh. Katanya kan bakteri usus, dan di USG itu lingkaran bulat, tapi dia muter-muter. Itu berapa biji itu ya? Satu, satu tapi aja. dia muter. Oh, muter aja. Iya, muter aja tuh di USG tuh dia muter. Sama dokternya makanya sampai diusap-usap tuh diikutin. Oh gitu. Muternya tuh diikutin. Langsung di situ saya langsung cocok. Bener nih. Kok mirip ya gitu? Iya. Ternyata katanya bola api. Langsung anak saya dikasihlah pengobatan, dibacain perutnya ini itu. Alhamdulillah bener-bener mungkin udah jalan dari Allah. Langsung anak saya tuh bangun ceria dan ngomong sendiri. Alhamdulillah. Katanya udah nggak ada, setannya udah pergi. Oh gitu. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya sehat. Setelah itu bagaimana tuh, langsung nafsu makan atau lari-larian seperti itu? Enggak, anak saya ngeblank dulu. Oh, ngeblank dulu. Iya, akhirnya saya bawa lagi berobat. Bukan buat berobat ini apa, karena kan kata yang ke-11 itu ada bekas luka di dalamnya yang tidak terlihat, jadi harus diobatin. Jadi saya bawa lagi berobat, tapi bukan ke rumah sakit besar, hanya ke klinik. Berobat, langsung anak saya tuh dilihatnya tuh kondisinya tuh tidak balik seperti awal gitu loh Mas. Jadi nggak kayak kembali pada umum dasarnya. Ada ngeblank-ngeblanknya gitu loh. Dan katanya itu beradaptasi. Oh gitu. Ya. Jadi sayanya harus sabar. Gitu ya. Jadi itu setelah dari rumah sakit itu udah dapat pengobatan medis juga ya? Udah. Dapat juga? Dapat. Gitu ya. Dari pengobatan yang ke-11 itu kan biasanya bertahap tuh. Iya. Oh, ibu harus sekian kali ke sini atau? Enggak. Pas sekali aja apa bagaimana tuh? Apa 3 kali biasanya ada ini Mbak, ada pengobatan itu bisa sampai 3 kali tergantung penyakitnya. Kayaknya saya lupa ini, karena itu kan kejadian udah lama ya Mas. Kayak 2 kali datang 2 kali ya. Yang pertama dibacain diobatin, yang keduanya itu karena saya udah perobatan medis dulu, dilihat kondisi badannya, keadaannya. Langsung di situ dijelasin anak saya, udah sabar aja. Emang kalau biasanya yang abis kena gangguan begitu nggak langsung bisa fit, pulih, nggak langsung kayak kembali pada dasarnya gitu. Jadi ya udahlah, saya sabar dari situ. Saya cuma bisa berdoa aja, mudah-mudahan anak saya jangan sampai terulang lagi gitu. Tapi sekarang gimana anak? Sekarang sih alhamdulillah. Udah seperti biasa ya Mbak? Iya. Udah seperti biasa. Dan emang yang ke-11 inilah yang alhamdulillah banget saya benar-benar ngerasa. Berarti cocok itu. Cocok. Cocok. Itu kan kalau berobat itu kan nggak ada ya orang itu sakti, itu nggak ada sebenarnya. Itu kan bagaimana izin Allah ya. Kita bisa mengobati, manusia hanya dokter atau orang pintar pun hanya bisa mengobati, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Mbak ya? Iya benar. Terus bagaimana lagi Mbak? Ya udah sih, sampai situ doang. Anak saya udah sehat alhamdulillah, dan akhirnya saya benar-benar lebih menutup diri aja. Ya mungkin tadinya saya bergaul ke sana sini, sekarang lebih baik diem di rumah. Kayaknya lebih ngerasa lebih aman gitu. Jadi kayak trauma gitu. Jadi kayak trauma saya. Takutnya kalau keluar kita kayak diberi apa, sedangkan kita tidak tahu itu dari mana gitu kan. Takutnya ada unsur ke situnya. Jadi saya lebih trauma aja. Jadi lebih baik saya diam di rumah gitu. Keluar tuh hanya kepentingan aja gitu. Ya setelah kejadian anak saya udah sehat nih Mas, alhamdulillah. Selang beberapa bulan, tiba-tiba ponakan saya sakit. Ya, ponakan saya sakit. Tapi tuh sakitnya itu sama mamanya tuh kayak dipikirnya mungkin sakit biasa. Jadi padahal gejalanya pun sama, mual, muntah, buang-buang air. Padahal dia tuh bersihnya orang, makan sama anak tuh telaten banget gitu loh Mas. Itu usianya berapa itu Mbak ponakan? Sama usianya, 4 tahun. Tapi ponakan saya 4 tahun.
Anak saya 3 tahun, ponakan saya 4 4 tahun. tahun ya. Cowok apa cewek? Cowok. Oh, cowok. Setelah itu dibawa berobat, biasa berobat pulang kayak gitu, sempat dirawat, pulang, terus akhirnya abis itu dirawat lagi. Udah nggak sadar tuh Mas. Waduh. Udah tidurnya merem, sekali sadar dia cuma nyariin badannya. Ya Allah. Badan aku mana Ma? Badan aku mana? Katanya sambil nangis-nangis. Badan aku mana Ma? Gitu. Akhirnya kan adik saya nelfon saya. Ini sakit gimana ya? Nyariin badannya terus. Terus saya tanya sakitnya sakit apa? Nggak tahu, ngeluh perutnya sakit sama mual-muntah terus. Akhirnya pas keluar diagnosanya katanya usus buntu. Usus buntu dan harus dioperasi. Saya akhirnya kepikiran tuh ke orang yang ke sebelah sini. Saya datanglah minta tolong lewat fotonya karena kan anaknya ada di rumah sakit ya Mas ya, nggak bisa datang. Jadi saya minta liatin fotonya yang posisi di rumah sakit. Dan posisinya pun sama, hasilnya tuh sama kayak anak saya, langsung sama ditebak. Saya nggak yang nanya ini ponakan saya begini-begini, enggak, saya cuma nanya ini ponakan saya kenapa ya sakit, coba lihat fotonya mana, karena kan anaknya nggak ikut. Lihat fotonya langsung sama. Aduh kasihan nih, tinggal kepalanya doang. Wah saya kaget dong, maksudnya gimana kok tinggal kepalanya doang? Iya ini yang saya lihat tinggal kepalanya doang, nggak ada badannya. Langsung saya cocok sama anak itu, ngigonya, nangisnya itu. Ya nyariin badannya. Dan kata orang itu sudah terlambat karena sudah menggerogotinya sudah sampai ke badannya, tinggal kepalanya doang. Langsung ya Allah, mikirnya gimana ini. Akhirnya kata orang itu suruh ikutin aja prosedur dokter karena harus dioperasi, ya udah dioperasi aja. Saya bantu doain lewat sini. Udah, akhirnya saya tetap ngomong ke sana, operasi aja. Begitu dioperasi, katanya pas setelah dibelek perutnya tuh ususnya sudah berantakan. Dokter itu sampai kaget. Pas dibuka katanya udah parah banget. Dan termasuk kok ini anak kuat. Gitu. Setelah udah selesai operasi, karena masih adik saya tuh masih kurang yang percaya kayak gitu-gitu ya Mas ya. Jadi setelah operasi udah selamat, pulang. Ini anak masih ngalamin gejalanya, masih mual, muntah, masih demam. Akhirnya dibawa lagi kontrol tuh ke rumah sakit yang dioperasi. Kata dokternya, sudah tidak apa-apa Bu, anaknya sudah bagus, sudah sehat, jahitannya semua sudah bagus, dalamnya juga sudah nggak apa-apa. Tapi ponakan saya ini masih ngalamin terus-terus begitu. Sampai pada akhirnya tuh dia bener-bener enggak sadar Mas. Cuman tidur doang, bangun enggak, dibangunin enggak bisa, dipaksa melek sampai yang matanya tuh yang digini-giniin, dikatas-katasin enggak bisa. Terus? Saya telepon, dia kan telepon saya tuh pertamanya ini kenapa ya? Akhirnya saya telepon, saya suruh bawa dia ke rumah orang yang sebelah itu. Saya bawa, langsung kaget. Langsung dipegang ponakan saya. Dan itu prosesnya lebih lama lagi dari anak saya. Sampai saya tuh yang ngerasain kayak saya tuh dia masuk ke badan saya, tapi cuma manggil mamanya, nangis. Mama, saya ikutan nangis kayak ngerasain dia banget. Manggil mamanya. Dan katanya posisinya ya sama. Ponakan saya juga hampir mau dijadikan tumbal. Jadi mau dijadikan tumbal gitu. Ya sama posisinya. Anak ya. Terus setelah itu ada perubahan nggak setelah di? Iya, alhamdulillah. Setelah lagi dibacain doa, malah Mas lagi dibacain doa, itu tiba-tiba ponakan saya langsung bangun spontan. Dan adik saya pun kagetnya bukan main, karena nih anak udah tidur doang. Iya, bahkan yang matanya ditarik-tarik kelopaknya tuh nggak mau bangun. Iya, tiba-tiba dia bangun langsung manggil mamanya, mama, nangis. Dan adik saya pun di situ juga nangis. Karena ngeliat anaknya bangun, ya Allah, anakku, katanya gitu. Tapi gak percaya ya, gitu. Tapi terus masih dibacain doa nggak sampai situ. Karena katanya sukmanya sudah tinggal 1 apa gitu. Jadi ya udah pas setelah itu alhamdulillah sih. Iya. Ada
pengobatan lanjutan nggak? Misalnya kayak dicek berapa hari sekali ke orang yang ke-11 itu, atau dilihat posisi rumahnya atau Iya, gimana? datang ke situ lagi untuk Dikontrol ya ya. dilihat lagi Mhm. sampai benar-benar bersih dari Bersih. badannya dia. Iya, karena kan katanya sudah menempel di rumahnya makhluk gaibnya, Mas. Jadi minta tolong dibersihkan. Setelah sudah dibersihkan, rumahnya sudah alhamdulillah sudah bersih, anak sudah sehat, sudah tidak ada gangguan apa-apa sih, Mas. Sudah normal semua kehidupannya, iya. Dan akhirnya adik saya pun mengikut saya, lebih menutup diri juga. Oh gitu. Iya. Trauma gimana tuh, Mbak? Mungkin bisa dibilang trauma kali ya, Mas ya, takut terulang. Apalagi kan namanya dia anaknya banyak. Tapi setelah ini udah nggak ada lagi. Nggak ada sih, kejadian. alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya, kalau dari guru-guru saya sih gini, kalau misalnya kita biar aman atau selamat dari orang yang kita curigai dia pesugihan apa ya, tahu anak kita kan suka main dikasih tuh tanpa tahu orang tuanya ya. Namanya anak kecil ya, Mas ya. Itu ciri-cirinya uangnya itu kelihatan nggak lecek ya, baru, dan ada di sisi uang itu ya, dia kecil seperti darah itu, setitik darah itu ya. Pokoknya ada lah diperhatikan aja. Kalau misalnya ada itu jangan dibelanjain, Mbak, bahaya itu. Berarti kita udah diikutin sama setan pesugihan itu, iya. Jadi uang itu dirapikan, dibungkus lawan hitam ya, terus bungkus plastik hitam, dipendam di tanah. Kalau bisa jangan di tanah rumah kita, jauh dari rumah kita. Oh, dari luar rumah. Ya insya Allah kita aman, dan setannya itu biasanya marah dan mencari tuannya gitu. Oh iya. Jadi merasa si jin itu apa ya, diledek lah, dikerjain, kurang nih. Mana yang mau jadi tumbal gue nih, kok nggak ada. Karena dipendem itu ya, Mas. Dikembalikan ke bumi. Asalnya bumi itu kan filosofinya lambang asal muasal ya. Jadi asalnya dari tanah kembali kepada tanah. Begitu, Mbak. Ya. Terus ada lagi yang diceritakan, Mbak? Ya sudah sih, Mas, cuman kita berharap mudah-mudahan jangan sampai terulang lagi. Sehat-sehat aja, aman-aman aja. Kalaupun ada penyakit, semua datangnya dari Allah. Kembali pun ke Allah. Betul, gitu ya, Mas ya. Betul sekali. Sudah itu aja, Mbak? Iya. Nah, itulah cerita mistis dari narasumber kita, Mbak Ros. Semoga kita ambil hikmah dari ceritanya, dan kita semoga dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan, baik diri kita maupun keluarga kita. Selalu ingat pada Tuhan dan selalu berdoa pada Yang Maha Kuasa. Oke, bagi kalian yang ingin menjadi narasumber untuk berbagi cerita di channel kami, silakan DM kami ke Instagram lautan.mistis yang sudah tercantum di deskripsi. Akhir kata, saya Puji Setio dan Mbak Ros undur pamit dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan selalu semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.